Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu, perlu kami matur bahwasanya madrasah kita MTSN 3 Wonogiri ini menjadi salah satu dari 5 sekolah yang ada di Wonogiri untuk menjalani atau untuk mengikuti sertifikasi keamanan pangan yang ada di sekolah di Wonogiri ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari kelima sekolah tersebut kita masuk di dalamnya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sekali lagi mohon doa pun Bapak Ibu juga dan mohon kerjasama Bapak Ibu. Semoga apa yang menjadi kegiatan atau yang menjadi program madrasah semuanya diberikan kelancaran. Ngaten nggih Bapak Ibu, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah-masalah apa yang sebetulnya sering kita hadapi di sekitar kita sehingga nanti akan menimbulkan makanan itu aman dan tidak aman. Ini sebenarnya yang bisa kita di sana ada karena adanya cemaran mikroba itu ini diawali dari tempat ketika kita semuanya mengolah makanan. Ya di sana biasanya beberapa terutama pengusaha makanan itu kurang memperhatikan higienis dan sanitasi di tempat ketika beliau mengolah makanan. Ya karena mungkin kalau kita ingin betul-betul standar itu memang ya orang Jawa bilang berbagi mau butuh menyulap tempat itu, tapi minimal walaupun mungkin tempatnya masih agak sedikit sederhana dan standar minimal, tapi minimal satu kebersihan itu dijaga, kemudian sanitasi artinya perputaran udara di dalam ruangan yang kita pakai untuk membuat makanan itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau di depan tadi dikatakan kami adalah salah satu pelaku UMKM yang ada di daerah. Dulu sempat kami didatangi oleh BPOM memang berkaitan dengan izin Dinkes. Jadi ketika membuat makanan satu harus bisa izin Dinkes. Dulu ceritanya karena ada syarat makanan kami harus bisa masuk di Alfamart dan Indomart, dan salah satu syaratnya harus ada izin Dinkes. Setengah dipaksa tentunya karena memang ada problem dari dinas UMKM bahwa salah satu produk itu harus bisa menembus pasar modern, sehingga mau tidak mau harus menyulap rumah tempat usaha menjadi sesuai dengan standar BPOM. Dan divisitasi juga di sana banyak sekali yang ditanyakan, dicari kesalahannya, dicari jeleknya, itu pasti karena memang ada saja. Tapi itu tidak masalah. Seandainya nanti bapak ibu yang punya usaha makanan bisa nanti mengajukan berkaitan dengan izin Dinkes, itu nanti akan difasilitasi oleh dinas kesehatan. Kalau kami dulu kebetulan ada proyek, kalau kami dulu sehingga agak sedikit ringan. Yang selanjutnya selain di cemaran mikroba ada ini yang penggunaan BTP, bahan tambahan pangan. Ini yang kadang-kadang ini sebenarnya bahan tambahan pangan itu boleh, cuman dalam takaran tertentu. Kebanyakan orang ketika membuat, beberapa pelaku membuat makanan itu terlalu berlebihan sehingga menimbulkan makanan itu
pewarna untuk makanan, cuman jangan berlebihan. Yang agak sedikit berbahaya di yang terakhir, penyalahgunaan bahan berbahaya, biasanya menggunakan pewarna pakaian. Ada beberapa supaya produk itu cetar menarik, biasanya para pembuat makanan yang nakal menggunakan pewarna kimia dan untuk pakaian, untuk kain, karena itu memang lebih cepat warnanya keluar dibanding dengan pewarna untuk makanan. Kalau warna makanan yang asli itu biasanya memang ya karena kadar aman, agak sedikit warnanya memang kurang begitu menarik, tapi aman. Kemudian selanjutnya di sana ada beberapa cemaran kimia, karena biasanya ada industri. Kalau di sekitar kita relatif aman dari cemaran limbah industri. Kalau di sekitar sini karena memang belum ada pabrik, itu biasanya masih agak relatif aman, tapi juga perlu diperhatikan bahwa itu semuanya berkaitan dengan awal dari masalah timbulnya pangan itu menjadi aman dan tidak aman. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau makanan itu kurang aman, itu dampaknya ke generasi yang akan datang Bapak Ibu. Secara lebih luas, kalau makanan itu menggunakan bahan-bahan yang tidak baik, nanti akan mengakibatkan citra makanan Indonesia itu menjadi tidak baik. Kalau dilihat di sosmed, contohnya ada beberapa mie instan di luar negeri yang mengandung bahan berbahaya dan sebagainya, karena memang kurang bertanggung jawabnya para pelaku pembuat makanan. Lanjut Pak Narto. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan makanan yang aman, itu diharapkan ini panganan yang aman itu yang bagaimana toh? Yang aman itu aman dari cemaran 3 hal ini. Yang pertama fisik. Kayaknya nanti di Pretas atau di Postas ada. Ya. Materi ini ada. Sempat membuka tadi malam saya ada. Ada tercemar secara fisik. Biasanya di makanan ada rambut. Maaf, ini mungkin karena kurang diperhatikan ketika membuat makanan. Kan kalau yang aman itu ketika membuat makanan pakai sarung tangan, kemudian pakai topi itu ya yang bisa menutup rambut, kemudian pakai celemek. Tapi biasanya kan ribet, ya kurang cepat. Pun diburu itu tidak tuku topi, tuku celemek, badine nanti berkurang. Belum ini mau dipajaki 10%. Belum, tapi ya tidak, jangan bicara politik. Bukan kayak itu. Secara fisik ada di sana, itu bisa dilihat sendiri. Kadang ada rambut yang sering kita jumpai, ada rambut di makanan, ya itu sering kita jumpai. Kemudian kalau kuku jarang ya, masa membuat mau kukunya copot ketika mulai ini ya, tidak ya, jarang sekali. Serangga, kalau serangga mungkin karena biasanya semut dan sebagainya ketika membuat makanan itu juga tertarik. Kemudian kerikil, bukan batu ya, kerikil. Kalau batu terlalu ekstrim. Kemudian yang selanjutnya ada cemaran biologis, ada kuman bakteri, kemudian ada beberapa hal di situ, parasit, protozoa, ya yang kalau ini kan secara kasat mata tidak bisa dilihat. Ini dari awal ketika membuat tempatnya harus bersih tadi. Kalau tidak bersih mengakibatkan seperti ini. Kemudian yang ketiga ada cemaran kimia, ada logam berat, kemudian ada racun yang dihasilkan dari jamur. Ini Bapak Ibu tadi 5. Selanjutnya bahwa ketika kita berbicara tentang keamanan pangan, ini 5 hal yang harus panjenengan perhatikan betul. Ya, yang pertama jaga kebersihan. Ya. Panjenengan semuanya sudah tahu bagaimana kita harus jaga kebersihan, cuci tangan sebelum. Kalau biasanya kan ada beberapa memang layaknya ketika kita membuat makanan, ngadoni makanan, ya itu sebenarnya kan harus pakai sarung tangan. Tapi ada beberapa memang ketika contohnya aja donat, ketika kita ngadoni donat pakai tangan, yang pakai tangan ya, itu yang di sarung tangan boten kroso pak kalis nopo belum. Jadi terpaksa harus pakai tangan supaya dia betul-betul tahu ini sudah betul-betul adonannya. Yang penting ketika seperti itu berarti panjenengan harus membersihkan, cuci tangan lah dengan yang bersih, airnya bersih, air mengalir yang dipakai untuk cuci tangan,
kemudian pakai sabun yang direkomendasikan untuk aman bagi makanan. Berkaitan dengan yang harus diperhatikan menika. Jadi terus nanti berkaitan dengan menika, kalau kita insya Allah berkaitan dengan air, kebersihan air terutama di sekitar kita memang insya Allah aman. Air di tempat kita itu belum begitu tercemar, karena kebanyakan masih menggunakan mata air gunung yang insya Allah aman. Cuman mau diperhatikan saja kalau ketika kita cuci tangan, gunakan air yang mengalir, jangan air yang diam, sudah dipakai berkali-kali, dipakai untuk cuci tangan, atau bahkan tidak cuci tangan, cukup dilapke gitu baju. Sing arep mangan raruh ya, jangan. Kita harus mulai dari kita supaya orang lain juga aman, seperti itu. Yang selanjutnya bisa panjenengan baca sendiri di situ. Kemudian yang saya pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Ini harus betul-betul ketika ini pengolahan ya Bu. Jadi awal yang kita perhatikan di sini adalah pengolahan makanannya dulu. Pisahkan pangan mentah dari pangan yang matang. Kenapa? Karena beberapa makanan yang masih mentah itu masih ada beberapa bakteri yang belum mati ketika belum diolah. Mungkin Bapak Ibu mengertos kalau sebenarnya kita menyimpan makanan atau bahan makanan itu kan ada harus disimpan di suhu tertentu. Nanti di bagian berapa Pak Ini yang keempat, jagalah pangan pada suhu yang aman. Suhu yang aman untuk makanan itu kisaran berapa Bapak Ibu? Kalau yang ada yang dingin, ada yang panas kan. Makanan dingin harus disimpan aman di suhu di bawah 5 derajat. Itu aman untuk dingin loh ya. Kemudian kalau itu bisa bertahan beberapa saat, tapi kalau yang bisa bertahan lama, biasanya panjenengan membekukan makanan itu di suhu minus 18 derajat. Itu aman karena makanan akan membeku dan itu bisa bertahan lama. Daging contohnya ini, panjenengan kalau mungkin ada daging disimpan di freezer, itu pastikan betul kalau memang mau di jangka waktu yang lama di bawah 18 derajat itu akan aman lama. Jadi kalau di bawah 5 derajat sampai 18 itu bisa bertahan, sudah aman juga, cuman bertahannya juga tidak begitu lama. Kalau memang dalam jangka waktu lama, pastikan freezer panjenengan itu di bawah minus 18 derajat. Kalau itu akan menjadi aman. Kemudian kalau yang panas, makanan panas itu akan aman ketika kita simpan di suhu, ibu-ibu ini harus tahu, di atas 60 derajat itu aman. Ya, berarti ada zona berbahaya itu di kisaran 5 derajat sampai 60 derajat. Itu suhu yang rawan. Makanan hanya akan bisa bertahan kisaran 2 sampai 4 jam di suhu itu. Oke, jadi di suhu di atas 5, di bawah 60 derajat itu makanan hanya akan bertahan itu 2 sampai 4 jam. Yang mungkin ada yang kok bisa bertahan saya sampai 10 jam masih bagus kok. Tapi secara kesehatan ya mungkin ada karena mungkin cara masaknya betul dan betul. Tapi secara umum di kisaran 5 sampai 60 derajat itu zona berbahaya untuk makanan hanya bisa bertahan beberapa saat, maksimal 4 jam. Itu makanan di atas 4 jam biasanya sudah berbahaya, bisa akan tercemar, mungkin juga akan basi dan sebagainya. Makanya ketika ada mungkin di kasus MBG yang kadang terpapar anak-anak menjadi ada ibu keracunan dan sebagainya, sebenarnya kalau di dapurnya MBG saya yakin di sana sudah banyak ahli gizi yang ngecek. Tapi mungkin karena di lapangan menyimpannya masih terlalu panas, kemudian disimpan rapat, ketika melakukan pengiriman dengan kondisi yang seperti ini, mungkin di situ kejadian bukan karena di dapurnya ini kurang, bukan, karena mungkin karena kondisi medan di Indonesia tidak
mudah yang dibayangkan poro-poro pembuat kebijakan. Contohnya aja kalau di Kismantoro ketika dapurnya ada di Tanjung, ngirimnya harus ke Mugelan. Coba bayangkan dengan kondisi panas seperti ini, pasti akan berbahaya sekali kalau memang betul-betul tidak diperhatikan. Contohnya seperti itu. Itu ketika kita hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memperhatikan tentang keamanan pangan. Yang pertama tadi kebersihan, kemudian pisahkan yang mentah, masak dengan benar. Itu saya yakin kalau ibu-ibu sudah tidak masalah lagi. Cuman bagi bapak-bapak kan, kalau bapak-bapak tahunya ada masak bener orang masih mau dimasak bener, kalau bapak-bapak entah toh ya ini orang kayak sarapan harus budal gitu. Padahal ibu-ibunya maunya dimasak dengan benar. Ya, ketika memasukkan beberapa contohnya aja ketika masak, memasukkannya garam itu kan sebetulnya jangan dimasukkan di awal sehingga ikut mendidih, jangan setelah selesai dintas baru garam dimasukkan biar tidak menguap. Karena ketika garam di awal betul kacau, akhirnya kadar yodium yang paling banyak kan sebenarnya dari garam di Pak Parmanto ya yang paling banyak. Tapi ketika kita masaknya salah, jadi akhirnya cuma dapat asin saja. Kadar yang kita serap tidak ada. Kenapa? Karena ketika mendidih ikut menguap, hilang. Beberapa hal itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau masak sayur itu ya jangan terlalu lama. Kadang-kadang kan gula bali diingat-ingat gitu ya, akhirnya jadinya kan menjadi bahan penyakit. Tapi saya sukanya sayur yang diingat. Kacang Solo sama daun ketela itu tidak diingat blenderang ya. Tapi tidak sehat, ibu ya. Ketika pagi sudah digelup bahwa tekan berarti yang dimakan tadi malam apa gitu ya. Berkaitan ini masak dengan benar, kemudian tadi sudah di suhu yang aman, gunakan air dan bahan baku yang aman. Insya Allah ini beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan pangan. Yang selanjutnya cuma penjelasan dari 5 hal tersebut. Lanjut Pak Narto. Lanjut air bersih sudah lah ya. Hal yang perlu diketahui, pertama pahami, kemudian lakukan. Kalau sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan keamanan pangan, mohon untuk bisa panjenengan menjadi garda terdepan kami, terutama yang berkaitan dengan anak-anak, karena saya melihat antusias anak-anak jajan di sekolah itu luar biasa. Ya. Sukanya kalau saya melihat anak sekarang itu sesuatu yang pedes. Ya, terus sing warnanya cetar-cetar gitu ya. Itu mohon nanti di rumah sedikit diberikan penjelasan berkaitan bagaimana bahaya, karena itu adalah aset kita Bapak Ibu, putra putri panjenengan, putra putri kita adalah aset kita yang harus kita jaga betul. Harta yang paling berharga tidak bisa ditebus dengan apapun, itu adalah putra putri panjenengan, putra putri kita. Monggo kami yang di sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk satu, kami nanti akan memberikan sosialisasi kepada pedagang di sekitar kami untuk bisa minimal kalau secara frontal kita langsung makanan yang ini mungkin butuh proses. Minimal kami akan memberikan pengetahuan kepada para pelaku pedagang jajanan anak sekolah ini untuk bisa menjaga semuanya yang berkaitan dengan makanan, sehingga apa yang kita harapkan itu akan bisa menjadi kenyataan dan bisa menghasilkan yang terbaik. Itu berkaitan dengan materi pengolahan makanan Bapak Ibu, yang insya Allah beberapa materi tadi di post-test, nanti post-testnya sama dengan pretest Bapak Ibu. Jadi kalau tadi bisa menjawab post-test semuanya, ada kan nilainya tadi
dapat nilai berapa gitu aturan. Jadi nanti kalau yang sudah nilai 100 pertahankan, jangan di bawahnya. Nah, kalau di bawahnya nanti tes lagi supaya di atas 100. Yang selanjutnya berkaitan dengan materi yang pemilihan makanan Kanato yang kedua, bukan salah. Ini tidak usah. Ini Germas Wonogiri tidak usah, semuanya sudah. Yang materi yang kedua. Kalau tadi pengolahan makanan, yang selanjutnya ini berkaitan dengan pemilihan untuk pangan. Lanjut 5 kunci keamanan pangan. Hampir mirip tadi dengan yang tadi. Ini data saja, data berkaitan dengan kasus, ya. Bisa dipun bertanya dia enggak. Kemudian berkaitan dengan 5 kunci keamanan pangan untuk memilih pangan. Tadi yang satu, kenali pangan itu aman, kemudian beli pangan yang aman, baca label tadi di depan sudah disinggung kepala madrasah, jaga kebersihan, catat laporkan apa yang ditemui. Lanjut Pak Noto, yang pertama berkaitan dengan jenis jajanan untuk anak sekolah itu yang biasanya sering kita jumpai. Ada makanan snack, makanan kecil, kemudian ada beberapa minuman, buah-buahan, makanan, kemudian beberapa minuman yang disajikan panas maupun dingin. Lanjut. Ini Bapak Ibu tadi sudah sama dengan tadi ya, makanan yang sehat itu harus terbebas dari cemaran biologis, kimia dan fisik. Lanjut. Kenali pangan yang aman. Ini ya Bu, Bapak Ibu, ada tadi sudah disebutkan, mana ada beberapa. Kalau berkaitan dengan pangan yang sudah mau dikonsumsi, kalau kita melihat kan makanan itu biasanya disimpan di wadah makanan ya Bapak Ibu. Yang paling penting juga informasi saja buat Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan wadah makanan yang aman. Wadah makanan yang aman kalau Ibu kan semuanya sudah tahu. Tapi ada beberapa orang desa, orang kampung di tempat saya itu kurang memperhatikan, karena biasanya gini, botol air kemasan itu biasanya akan dipakai untuk diastok ke ladang, wadah teh, untuk sangu lah. Padahal itu kan tidak aman sebetulnya. Lalu bagaimana tempat-tempat yang aman untuk menyimpan makanan? Biasanya kan di sana ada tanda ya Bapak Ibu, di bawah botol apa plastik apa kan di sana ada tanda biasanya. Kalau yang saya tahu, tapi nanti mohon juga dicek betul. Biasanya di sana ada logo ini gelas dan garpu. Itu aman. Artinya yang di luar tanda itu biasanya hanya sekali pakai. Kalau contohnya kan botol-botol air mineral seperti ini setelah sekali pakai langsung buang. Jangan dipakai disimpan, botolnya apik, tangguh. Jangan, biasanya orang tua gitu. Botolnya apik malah dibuang. Ojo le, tanggene ada. Padahal kan tidak sehat. Biasanya pertama ada apa? Gambar garpu dan gelas, itu berarti aman. Itu aman untuk dipakai menyimpan makanan. Satu. Kemudian yang kedua ada segitiga, di sana ada angka 5. Iya Pak Noto, angka 5 Bapak Noto. Angka 5 berarti itu aman, bisa dipakai dalam jangka waktu lama berkali-kali. Angka 5, angka 2. Angka 2 bisa dipakai berulang-ulang. Segitiga itu biasanya ada angka 5, ada angka 2. Kemudian yang selanjutnya untuk plastik ada segitiga angka 4. Itu biasanya untuk bungkus buah. Itu aman. Tapi kalau ada juga, kalau tidak salah tanda apa ya, BPA free apa ada tulisan betul, itu juga aman. Tapi kalau di segitiga angka 1 berarti tidak aman. Tidak aman untuk dipakai berkali-kali artinya. Angka 1, angka 3, segitiga angka 1, angka 3. Angka 2 aman, tapi kalau angka 3 malah justru untuk dipakai dalam jangka waktu lama tidak aman itu, biasanya hanya termasuk sekali pakai. Kemudian angka 6 itu juga, angka 7 juga.
itu tidak aman untuk artinya untuk menyimpan loh ya. Jadi mohon itu bisa dikenali mulai dari sekarang. Karena kenapa? Karena beberapa bahan yang berlabel 1, kemudian ada 6, 7 itu bisa memaparkan mikroba. Kalau dalam contohnya kita pakai untuk menyimpan air panas, itu bahannya itu bisa tidak tahan lah, intinya seperti itu, sehingga berbahaya bagi makanan atau minuman yang nanti akan kita konsumsi ketika disimpan. Itu seperti itu. Jadi paling aman lah yang saya tahu, paling aman di angka 5 dan angka 2 segitiga itu aman. Ada logo garpu dan gelas itu aman. Nanti kalau beli di toko botol itu ya dilihat, kalau angkanya 1 berarti ini hanya sekali pakai, setelah dipakai buang. Kalau dibuang diremas ya Bapak Ibu. Botol itu kalau dibuang tolong diremas, kemudian dibuang di tempat sampah. Jangan dibiarkan bagus, karena nanti biasanya ada pemulung ambil masih bagus, dicuci, dipakai untuk tempat apalah yang dijual, itu bahaya. Mereka cuma dibersihkan saja terus dipakai untuk buat jual jamu, jual minuman sirup dan sebagainya. Kalau kita mulai dari sekarang yang tidak aman itu kita rusak, kita remas lah paling nggak, baru dibuang. Seandainya dibawa pemulung kan nanti didaur ulang baru menjadi itu. Jadi mulai ada proses kalau didaur ulang, bukan kok nemu di sampah dikumbah langsung. Itu kan ada beberapa yang nakal seperti itu. Lanjut yang kedua, kenali pangan yang aman. Yang pertama aman dari bahaya biologis. Yang di situ perhatikan kemasan, tadi sudah disampaikan, kemasan tidak rusak, ya, bersih, tidak basi, rasa, warna dan baunya tidak menimbulkan kecurigaan. Biasanya kalau warna itu warna cekar, ya, sana ada menggunakan, kalau yang warnanya mencolok-mencolok biasanya menggunakan pewarna kain biasanya loh ya. Terus kalau pewarna kain itu yang bisa pewarna yang tidak recommended untuk makanan itu biasanya dari rasa bisa kita rasakan. Mungkin kalau manisnya manis ke arah pahit, itu kan gitu. Getar itu juga, makan makanan kok habis makan nyun sewu lidah kita menjadi nek sangarane apa? Getar, okay, getar. Jadi itu berarti ada bahan berbahaya yang dipakai. Kemudian manis, tapi manisnya cenderungnya ke arah pahit. Ketika habis makan atau minum kok jadinya pahit, berarti ini ada pemanis yang memang tidak direkomendasikan. Kemudian yang selanjutnya aman dari bahaya kimia, tidak gosong. Ini kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu ya diharapkan kalau makanan yang gosong ya jangan. Tapi kalau saya suka malah nasi goreng yang gosong Bapak Ibu, satu sintip nih kau enak. Ya, terus dikerui ketuajane katut. Itu hal yang tidak aman. Jadi yang selanjutnya tidak dibungkus dengan kertas bekas nikah. Jadi mohon nanti disampaikan juga kepada lingkungan Bapak Ibu yang punya usaha atau Bapak Ibu yang punya usaha, biasanya kan untuk menekan biaya produksi. Ini akal-akalannya kami orang pengusaha atau usaha kecil itu ngakalinya dengan kertas bekas yang dipakai untuk bungkus, jangan. Mending kita agak sedikit menaikkan harga atau badine produk sidik tapi aman. Naiknya harga mboten payu Pak. Nah niki wong tuku niku Rp200 dinyang. Simbah pun sepuh niku lho beto bayem saiket didol namung 2000 yusik maksa ngenyang. Ralas 1000 tembah. Ada simbah pun sepuh. Niku contohnya seperti itu nggih, jangan. Atau ketika niki lebaran, contohnya kalau lebaran kita goreng kacang, bungkusnya dipincuk niko koran, terus napa buku-buku anak-anak yang sudah tidak, itu bahan berbahaya. Tapi zaman ini ngoten niku nek napa maam kacang dipincuk terus bungkusnya koran itu ketok enak. Ya orang tadi kami yang orang-orang lama ini seperti itu. Mungkin nek bodoh niku. Oke, lanjut. Bahan kimia yang berbahaya ini ada formalin, semuanya sudah tahu, biasanya ada di tahu
mie gitu ya yang pakai bahan formalin. Lanjut. Nika beberapa perlu panjenengan pahami betul berkaitan dengan formalin, ciri-ciri makanan yang mengandung formalin. Ciri kalau mie basah yang dipakai tidak lengket, tidak mudah putus. Kayak kenapa nika? Pentil nih. Nggih, mentul-mentul nek di nggih, nek di dahar mungkin mentul jepreti irung. Nggih. Mengkilat biasanya darinya, kemudian baunya bisa dan bisa bertahan lebih dari 1 hari pada suhu ruangan atau suhu kamar yang tadi yang di kisaran suhu tadi. Wah ini kok muawet ya apa berarti gitu biasanya gitu. Yang selanjutnya ciri tahu berformalin tidak mudah hancur, rata-rata napa nggih kenyal yang berformalin itu. Kemudian ciri-ciri ikan asin, ikan segar atau ayam yang berformalin. Biasanya hewan itu tidak mau mendekat, itu malah berbahaya. Ya, kucing katanya kagungan kucing, biasanya kucing dikasih makan kok malah menolak, karena kucing itu agak sensitif ketika memang ada sesuatu yang berbahaya tidak mau. Berarti ini perlu diwaspadai, mungkin menggunakan bahan pengawet yang tidak direkomendasikan. Bahkan yang paling ekstrim, lalat tidak mau mendekat. Aku mau rane ragilem lalu pangan aku sip kok. Ragilem lalu berhubung. Padahal itu mungkin saja itu kan dari tanda-tanda alam sebetulnya kita itu sudah bisa lah kita baca bagaimana makanan itu mengandung apa dan sebagainya. Bahayanya apa kalau formalin? Itu menyebabkan iritasi pernapasan, kemudian alergi yang paling sering, kemudian yang paling berbahaya sekali ke gagal ginjal dalam jangka waktu yang lama. Makanya sekarang banyak penyakit stroke, banyak penyakit ginjal dan lain sebagainya, mungkin karena dulu kita tidak begitu memperhatikan tentang penggunaan bahan kimia. Lanjut Pak Mahfud. Bapak Ibu semuanya, teksturnya kenyal, tidak lengket, tidak mudah putus. Biasanya dengan dahar baksonya itu mau dibelah kok mendak terus mencelat. Ini bahaya, ini berarti terlalu banyak boraknya. Memang kenyal, ya lebih kenyal. Biasanya kan lebih kenyal itu lebih enak, padahal itu berbahaya. Tapi tidak sebegitunya kalau sampai ada memang kadang-kadang yang dibelah sulit. Kemudian kerupuk itu kalau terasa getir tadi ya di lidah terasa getir. Sama dengan halnya yang tadi, kalau kaitannya dengan kurang karena ini bahan kimia dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan beberapa penyakit terutama di organ tubuh kita akan terganggu. Lanjut. Ini Bapak Ibu, bahan kimia yang berbahaya yang biasa disalahgunakan ada pewarna tekstil, ya, rhodamin B dan metanyl yellow. Di pretest, di postes tadi ada ya. Nih bahan ini yang biasa dipakai. Rhodamin B itu apa? Pewarna sintetis, ya. Biasanya ini kaitannya dengan pewarna pakaian, warnanya merah. Kalau di makanan nanti akan menjadinya merah cetar. Lebih menarik memang dari segi warna. Biasanya di kerupuk warna-warni itu biasanya pakainya itu ya tidak semua, cuman panjenengan kalau membeli kerupuk kok warnanya terlalu cetar itu perlu diwaspadai, ya, perlu diwaspadai. Kemudian kalau metanyl yellow itu sama ya, pewarna biasanya di sini pewarna pakaian, pewarna tekstil. Ini berbentuk padat, juga bisa berbentuk serbuk. Biasanya juga yang paling banyak itu memang dipakai di pembuatan kerupuk, atau kalau pewarna merah itu biasanya di aromanis itu juga. Tapi tidak semua loh, jangan terus pukul rata pedagang aroma, oh cukup aromanis, jangan, karena lihat saja ketika warnanya begitu cetar itu biasanya itu. Tapi kalau warnanya biasa merah, jangan terus dipukul rata. Tukang kerupuk, tukang
aroma manis jangan, karena mereka juga punya usaha. Banyak juga para pelaku usaha yang baik, harus kita semuanya yang harus pandai-pandai mensiasatinya, bisa kenali mana yang produk yang berbahaya dan tidak. Lanjut. Itu biasanya ada beberapa ciri-ciri yang menggunakan tadi pewarna rodamin B dan metanil below. Bahayanya di sana ada, warnanya biasanya cerah mencolok tadi sudah lanjut. Apa itu bahan tambahan pangan? Ini BTP ada pemanis, pewarna, pengawet ya. Ini sebetulnya kalau bahan tambahan pangan itu dalam keadaan tertentu memang dibolehkan, ada memang pewarna makanan, pengawet makanan, tapi juga jangan berlebihan. Ciri-ciri pangan yang menggunakan BTP berlebihan rasanya, dari rasa saja bisa kita rasakan. Jadi kalau makanan itu kok rasanya aneh, itu perlu kita rasa dan warnanya kalau warna terlalu mencolok, kalau rasa legi kok habis itu pahit, gitu. Kemudian ada getar-getar, itu berarti beberapa menggunakan berlebihan. Lanjut Pak. Inilah selanjutnya tadi untuk mengenali makanan yang aman tadi sudah, atau beberapa ini di sana yang masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha itu membungkus kemasan dengan menggunakan staples karena menyingkat waktu. Contohnya arem-aremnya tadi tidak pakai staples Bu. Tadi sudah saya warning tidak boleh pakai staples, mau itu tadi arem-arem yang buat istri saya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Biasanya gitu pakai stapler karena lebih cepat. Ya apalagi borongan. Jam itu 700 paket harus siap. Paket jam 3 bengi. Seperti itu. Kemudian pembungkus tadi mohon diperhatikan juga, pembungkusnya menggunakan beberapa hal. Kemudian beli pangan yang aman itu bagaimana yang membeli pangan di tempat yang bersih. Nah ini kaitannya dengan tempat, mungkin dengan bisa melihat sementara kantin yang akan kita rekomendasikan kalau hari ini ditinjau nilainya mungkin di bawah standar karena nanti, tapi mohon doa restu, insya Allah Ibu Kepala Madrasah kemudian Ibu Kepala Tata Usaha sudah merekomendasikan kami untuk segera menyulap kantinnya menjadi lebih baik lagi supaya kesehatan anak-anak, kenyamanan anak-anak terjaga. Karena ini penting, kenapa? Karena sekali lagi jajan anak di sekolah ini sangat luar biasa. Dan nanti mudah-mudahan Ibu Kepala Madrasah sudah berencana mau nih yang di atas masjid mau dibuat kantin. Mohon doanya aja Kepala, mungkin kalau tahun ini masih mau membuat ruang kelas di sebelah ini Bapak Ibu, di atas mau dibuat ruang kelas, setelah itu nanti Ibu Kepala Madrasah berencana buat kantin Pak di sebelah situ, nanti anak-anak bisa lebih terpantau daripada anak kan selama ini keluar. Kami sebetulnya juga, tapi kalau di luar mau terlalu cerewet itu kami juga agak gimana, padahal sebetulnya harus dicereweti kalau kaitannya dengan makanan, tapi kalau keluar kadang-kadang kalau dicereweti si kadang-kadang nopo salah tompo, ramen gitu ya. Wong Jawa ini kan punya ramen. Itu di tempat pangan yang bersih. Lanjut Pak Narto. Penjualnya sehat juga bersih. Kalau memang kondisinya lagi tadi pakai alat-alat pengaman, celemek dan sebagainya. Kemudian beli pangan yang aman, yang sudah dimasak. Kemudian kalau yang panas disajikan di panas, ya. Jadi kalau makanan yang bisa dikonsumsi dingin ya dingin. Contohnya bakso itu kan mestinya kuahnya panas ya, dikonsumsi di panas, jangan didinginkan dan bersih baru dibondar, jangan, akan lebih baik gitu. Lanjut. Wadahnya tadi sudah kami sampaikan, wadahnya harus higienis, bersih, dicuci juga di tempat yang bersih. Kemudian mengambilnya memakai alat
bukan pakai tangan langsung. Biasanya kan gitu, Yun Sewu. Nek kula sing ngeteh kula sok lah. Bojo kula tuh jualannya di pasar. Sok ngertos yang tong pasar itu iki bisa ngene. Dadi kok dipilih gue apa terlalu repot milih nganggo tangan wis tangane busuk napa ora gitu ya. Nah, sing kira-kira elek emang diambu sik balikne. Gitu nggih. Itu mau nanti juga. Tapi kadang-kadang kan gitu nek gorengan boten disediani alat lho Pak. Dadi pripun ale ajeng milih nganggo tangan. Nggih, itu makanya bagi panjenengan monggo nanti bisa disampaikan ke teman-teman di sekitarnya. Lanjut. Nggih. Konsumsi pangan secara benar, nggih. Tadi sudah, kalau memang sudah tidak layak ya jangan. Nggih, kalau sudah mendekati contoh iman-iman lho Pak niki lha wong iku gek lali kula ora tak simpen lali. Kadung iman-iman ke urung seratus mendiri ya digoreng neh gitu ya. Ya jangan, kalau memang walaupun makanan mahal kalau memang sudah tidak sehat buang. Lanjut. Label tadi sudah disampaikan gitu. Baca dengan benar labelnya. Ini yang jarang kita lakukan, saya pun jarang melakukan. Tapi terutama di kedaluarsanya ya, tolong betul-betul dilihat kedaluarsanya. Lanjut. Keterangan itu di label. Lanjut saja Pak. Kalau label semuanya sudah tahu ya, label-label. Wajib ya. Label itu wajib itu kecuali untuk niko, kopi bubuk dan sebagainya. Gizi juga wajib. Informasi di dalam label itu harus betul-betul detail. Lanjut Pak. Pun siang lanjut mawon. Niku kaitannya dengan label. Nah, niki ada logo ini. Kalau logo ini berarti makanan yang punya logo ini berarti makanan ini telah direkomendasikan oleh BPOM. Ada logo centang itu. Yeah. Lanjut ini moco label ini. Nah, ini kok klik. Enten gentes wonten niku nggih. Klik ya. Kenali ceklik dulu. Kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa. Metu niku ning siang itu. Nggih. Jaga kebersihan, cuci tangan dan lain sebagainya. Sudah. Cara cuci tangan yang benar panjenengan semuanya sudah bisa memahami. Lanjut saja. Catat apa yang ditemui itu di aplikasi ada, aplikasinya BPOM, bisa di download di BPOM Mobile. Itu kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi BPOM berkaitan dengan makanan. Terima kasih Bapak Ibu yang bisa sampaikan berkaitan dengan keamanan pangan meniko. Harapan saya yang sedikit tadi panjenengan bisa menjadi garda terdepan kami nanti, karena panjenengan adalah paguyuban di kelas masing-masing. Nanti mohon bisa juga disampaikan nanti Pak Robi. Kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kata, banyak hal yang kurang berkenan kata Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mohon doa itu mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya, terutama di sertifikasi keamanan pangan di Jawa sendiri, yang informasinya satu Indonesia di kisaran baru 600-an sekolah yang mendapatkan sertifikasi dan kita berada di dalamnya. Nah, mudah-mudahan prestasi ini nanti akan kita raih di Purwokerto, mendapatkan sekolah dengan predikat sertifikasi keamanan pangan. Mohon doa restunya dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, untuk sosialisasi keamanan pangan di atas sertifikat World TV
kiranya telah selesai. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, mari kita ucapkan dalam bersama-sama.